Di sebuah rumah, dua orang anak terpaksa harus mendengar ibunya yang berteriak kesakitan saat disiksa oleh ayah mereka yang sedang mabuk. Karena tak tahan lagi, bocil bernama Rio ini pun datang sambil membawa pistol dengan terpaksa menembak ayahnya hingga tewas. Sarah, kakak perempuannya, datang dan melihat bahwa ibunya mereka ternyata telah tewas akibat penganiayaan oleh ayah mereka yang bernama Billy itu. Di luar rumah ternyata saudara Billy bersama beberapa anggota gengnya sedang ngobrol santai di situ. Dan karena mendengar bunyi tembakan, mereka pun masuk. Melihat apa yang terjadi, saudara Billy yang bernama Grant ini masuk ke kamar untuk menemui Rio dan Sarah. Dia pun mengunci kamar dan berencana untuk menginterogasi kedua ponakannya tersebut. Tapi Grant kemudian dibuat terkejut dengan Billy sudah terbaring tewas di situ. Dia pun menjadi sangat marah dan menghajar Rio sampai tiba-tiba Rio mencolok pipinya dan pukulan mendadak dari Sarah membuat Grant itu tak sadarkan diri. Rio dan Sarah kemudian kabur diam-diam lewat jendela rumah mereka. Rio yang masih bocil ini menjadi sangat takut karena telah membunuh ayahnya dan juga harus melihat ibunya tewas di depan matanya sendiri. Sarah menguatkan adiknya itu sambil berjalan menuju kota Santa Fe. Karena ibu mereka pernah berpesan bahwa di sana ada sahabat ibunya yang bisa dihubungi jika mereka memerlukan bantuan. Sarah melihat ada sebuah gubuk kosong di situ, sehingga dia pun memutuskan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan mereka. No need to panic now. Saat Rio terbangun, tiba-tiba sudah ada beberapa koboi yang berdiri mengelilingi mereka berdua. Para koboi itu pun berdebat menyuruh Rio dan Sarah untuk pergi dari situ. Tapi salah satu koboi mengatakan agar tak melepaskan mereka karena bagaimanapun mereka sudah terlanjur melihat keberadaan para koboi itu. Dan tentunya akan menceritakan keadaan itu kepada orang-orang yang sedang mengejar mereka. I'd save my Wilson. Some people got a knack for living. Di luar dugaan, Rio pun ternyata mengenal koboi itu karena pernah membaca berita tentangnya di sebuah koran. Ya, dia adalah Billy Bonney atau lebih dikenal dengan Billy the Kid. Dia bersama para anak buahnya sedang dalam pelarian terkait beberapa kasus yang dituduhkan kepada mereka. Di sini, Billy menyukai Rio sehingga ia pun duduk sambil ngobrol santai dengannya. Billy mengatakan kalau semua yang dibaca di koran adalah kebohongan semata. Setidaknya kebanyakan dari berita itu adalah bohong. Billy lalu mengatakan entah kenapa dia punya firasat. Lalu Rio akan membawa keberuntungan untuk mereka semua. Red Star to last at least an hour or two. This kid's good. Tak disangka dan tak diduga, saat mereka sedang asik berbicara, terlihat dari luar sudah ada sekelompok orang yang mengepung gubuk itu. Dan tak lama kemudian, ternyata itu adalah Sheriff Pat Garrett bersama pasukannya yang memang bertugas untuk menangkap Billy the Kid bersama komplotannya. Karena sudah terkepung dan tidak bisa melawan,
Sheriff Peth lalu menawarkan Billy untuk menyerahkan diri saja, dan setelah dipertimbangkan, Billy beserta anak buahnya menyerahkan diri untuk dibawa ke kota Santa Fe. Sarah dan Rio yang mendengar bahwa Billy akan dibawa ke kota tersebut akhirnya memutuskan untuk menemui Sheriff Peth agar bisa menumpang, agar bisa sampai ke sana. We can go with him. You said we had to go. Sarah mengarang cerita tentang asal-usul mereka berdua. Walau terlihat agak meragukan, tapi Sheriff Peth tetap menolong mereka dengan membiarkan mereka ikut dalam perjalanan itu. Sesampainya mereka di sebuah perkampungan untuk beristirahat, mereka duduk dan makan bersama di warung tersebut. Saat giliran Billy untuk makan, tiba-tiba Sheriff Peth berhasil mengamankan situasi. Sheriff Peth yang duduk di teras warung itu didatangi Rio, dan di sini dia pun menceritakan tentang orang pertama yang dihabisinya. Rio yang mendengar cerita itu pun merasa Sheriff Peth ini adalah orang yang baik. Rio mau menceritakan yang sebenarnya tentang dia dan kakaknya yang telah membunuh ayah mereka. Tapi kakaknya menahannya. Menurut Sarah, walau kalian peduli pada mereka, tapi Sheriff Peth tetaplah seorang penegak hukum dan sudah pasti dia akan menggantung Rio. Jika dia tahu kalau Rio adalah seorang pembunuh. Di sini Rio hanya bisa terdiam, dan Sarah akhirnya mengatakan jika mereka sudah bertemu sahabat ibunya di kota Santa Fe, maka mereka akan pergi sejauh mungkin agar Paman Grant tak bisa menemukan mereka lagi. Keesokan harinya, Sheriff Peth beserta rombongan melanjutkan perjalanan sampai tiba di Santa Fe. Dan ternyata Billy the Kid sangat terkenal dan diidolakan oleh orang-orang muda di sana. Saat mereka bertemu dengan Sheriff Romero, Sheriff Peth terlihat beradu argumen. Karena Sheriff Romero mau agar Billy dan kawan-kawan gengnya yang bernama Dave Rudabaugh harus diturunkan di situ untuk dihukum atas kejahatan yang sebelumnya mereka lakukan di sana. Di sini Sheriff Peth berkata kalau tahanan bernama Dave boleh tinggal, tapi tidak dengan Billy, karena Billy akan dibawa ke kota Lincoln untuk diadili dan dihukum di sana. Sheriff Peth lalu menyuruh anak buahnya menyerahkan Dave ke anak buah Sheriff Romero. Sheriff Romero kemudian meminta agar Billy juga diserahkan, tapi Peth menolak permintaan itu karena biar bagaimanapun Billy adalah tahanan utama dan pantang bagi seorang sheriff untuk kehilangan tahanannya. Situasi ini pun berubah tegang dan semua penegak hukum di situ akhirnya menghalangi jalan mereka. These men to Lincoln County. I'm sticking around for rest and relaxation. No, Jim. Sheriff Peth yang melihat situasi yang kacau itu lalu memindahkan Billy ke dalam sebuah kereta kuda. Dan tanpa dia sadari, Sarah dan Rio sudah mengambil tas mereka dan kabur dari situ. Saat semua sudah saling todong senjata, Here today. Hey! di sini Peth akan membawa Billy ke kota Lincoln untuk diadili, dan dia pastikan kalau Billy the Kid akan digantung di sana untuk membayar semua pelanggaran hukum yang pernah dia lakukan. Jika ada yang mau menghalanginya dan mau mengambil Billy darinya,
maka sudah pasti Pev bersama para deputinya akan mempertahankan Billy sampai titik darah penghabisan. Mendengar pernyataan tegas Sheriff Pev, mau tak mau Sheriff Romero dan anak buahnya akhirnya membiarkan Pev keluar dari situ sambil membawa Billy. Rio dan Sarah yang berhasil keluar akhirnya pergi ke sebuah bar, tempat di mana sahabat ibunya bekerja. Saat menemuinya, ternyata Paman Grant sudah ada di situ dan langsung menangkap Sarah untuk dijadikan seorang wanita penghibur. Sedangkan Rio akan langsung dibuang di jalanan. Grant berkata kalau Rio tidak akan menemukan Sarah kakaknya lagi karena mereka akan membawanya ke sebuah tempat yang jauh dari situ. Shut her up. Rio yang ditelantarkan di jalanan ini lalu pergi untuk melihat proses dihukumnya Dave Rudabov dengan cara digantung. Sebelum digantung, Dave mengatakan kalau Billy tahu kemana Paman Rio akan membawa Sarah kakaknya. Jadi Rio harus pergi menemui Billy. Beberapa saat kemudian, akhirnya Dave pun dihukum gantung. Dan Rio pun langsung mencuri beberapa pakaian dan juga kuda untuk pergi menyusul Billy agar mereka bisa menemukan Sarah kakaknya. Sesampainya di kota Lincoln, Rio lalu meminta izin untuk menemui Billy di dalam penjara. Tapi sayangnya, deputi yang berjaga di situ malah menyuruhnya untuk pulang saja. Karena Billy tidak boleh dibesuk oleh siapapun, Rio akhirnya berdiri dan pergi dari situ. Para petugas yang sedang berjaga di penjara itu dikejutkan dengan bunyi tembakan. Dan setelah dilihat, ternyata bunyi tembakan itu berasal dari bank di sebelah kantor sheriff. Ternyata itu adalah Rio. Dia sengaja merampok bank agar bisa ditangkap dan dimasukkan ke penjara supaya bisa menemui Billy. Sayangnya seorang deputi yang terbawa suasana akhirnya menembak Rio dan Sheriff Pev datang ke kantor lalu memeriksa keadaan Rio. Anak itu berhasil diselamatkan dan akan sembuh dalam beberapa hari ke depan. Malam harinya Billy dan Rio berbicara lewat tembok-tembok penjara yang terbuat dari papan kayu tipis. Di sini Billy memuji cara unik yang dipakai Rio untuk bisa masuk ke penjara dan menemuinya. Dengan tenang, Rio memberitahu kalau Dave sudah dihukum gantung. Tapi sebelum itu, Dave mengatakan kalau Billy tahu kemana Paman Grant membawa Sarah. Itulah yang membuat Rio nekat melakukan segala cara agar bisa menemui Billy. Billy menambahkan, besok Sheriff Pev dan Jim akan keluar kota dan biasanya saat makan siang, para tahanan akan dibawa ke warung sebelah untuk makan bersama. Dan Rio pasti ditinggal bersama Billy di penjara itu. Apakah Rio bersiap jika besok terjadi sesuatu bisa membebaskan mereka berdua? Rio pun berkata dengan yakin kalau dia selalu siap dengan semua situasi, asalkan dia secepatnya menemukan Sarah kakaknya. Di sini Billy berjanji, jika mereka berhasil keluar dari penjara itu, mereka langsung pergi ke tempat Sarah dan menolongnya. Keesokan harinya sebelum Sheriff Pev hendak pergi,
ia pun mengingatkan anggotanya agar selalu siaga dalam mengawasi para tahanan, terkhususnya Billy the Kid, karena segala hal bisa saja terjadi. Dia pun berdiri dan menghampiri si Rio, lalu bertanya, "Hei nak, apakah ada yang akan kau sampaikan di sini?" Rio pun berkata kalau tidak ada apa-apa untuk disampaikan pada Sheriff Peth, karena Sarah saudaranya sudah pulang ke rumah karena tak kuat hidup dalam pelarian. Mendengar itu, akhirnya Sheriff Peth berangkat bersama Jim. Petugas bernama Bob ini datang membawa para tahanan untuk makan siang. Dan setelah mereka pergi, Billy meminta untuk diantar ke toilet oleh petugas yang menjaganya. Dan deputi muda ini bernama Bell. Setelah dari toilet, Bell kembali mengantarkan Billy ke ruangan penjara. Tapi di sini Billy menodongkan pistol dan menyuruh Bell mengambil kunci untuk melepaskan borgolnya. Tapi Bell malah berencana kabur dari situ, dan akhirnya mendengar tembakan, Deputi Bob berpikir kalau Bell pasti sudah menembak mati Billy the Kid. Tapi sayangnya, dia pun berputar ke belakang kantor. Tapi Billy yang memang sudah biasa dalam hal adu tembak ini pun sudah bisa membaca pergerakannya, dan semua orang di situ hanya bisa berlarian karena tidak mau ikut campur dalam urusan ini. Billy lalu menyuruh Rio untuk mengambil kedua kuda agar mereka bisa segera pergi dari situ. Yeah, I'm good. Yeah, sure, kid. And the three of us can hightail it to Mexico. Sesampainya mereka di peternakan pacar Billy, mereka berencana untuk beristirahat sebentar sebelum pergi ke Puerto de Luna untuk mencari Sarah. Billy tahu kalau tak lama lagi Sheriff Peth pasti akan memburunya. Tapi mereka punya beberapa waktu untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Barn, get some restful. Lay low with me a while. Billy, podemos conmigo. Malam harinya Billy dan pacarnya terlihat cekcok karena pacarnya ini sedang hamil, meminta Billy untuk tetap tinggal bersamanya. Namun Billy menolak. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke suatu bar dan minum-minum sedikit di sana. A drink. So, with his knee and started slapping my face. Sepulangnya dari bar, Billy merasa lapar dan keluar lalu memanggang daging. Disitulah dia tidak menyadari kalau Sheriff Peth dan kawan-kawan sudah mengepungnya dari luar pagar rumah. Tak lama kemudian, tinggallah Rio sendirian. Dia berjalan menatap jasad Billy the Kid yang dibawa untuk dimakamkan. Setelah itu, ia pun pulang dan mengambil pistol, lalu pergi menemui Sheriff Peth dan para deputinya yang sedang minum-minum amer di sebuah bar. Di sini akhirnya ia pun meminta maaf kepada Sheriff Peth dan menceritakan semua kebenaran yang disembunyikannya selama ini tentang ayahnya yang dibunuh, tentang Sarah yang diculik oleh pamannya untuk dijadikan seorang pelacur, tentang dia yang terpaksa merampok bank agar bisa masuk ke penjara dan bertemu dengan Billy karena tahu kemana pamannya membawa Sarah. Rio menangis dan meminta Peth untuk pergi bersamanya untuk menolong Sarah.
Setibanya Rio beserta Sheriff Pev ke suatu bar, di situ Rio langsung ke lantai atas untuk mencari Sarah, dan ternyata paman Grant sudah ada di situ juga. Di sini sempat terjadi ketegangan antara Pev dan Grant. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka pun berdiri menunggu Rio dan Sarah. Tapi saat mereka tiba, Pev hampir tewas di sini. Untungnya Sarah datang dan menolongnya. Mereka pun keluar untuk mengejar Grant yang membawa Rio bersamanya. Karena sudah banyak orang yang keluar dan menonton kejadian itu, maka Grant gengsi juga jika harus lari karena tidak mau diceritakan sebagai pengecut oleh orang-orang di kota itu. Melihat peluang itu, Sheriff Pev pun langsung menantangnya untuk duel adu tembak ala koboi. Grant pun sepakat dengan tantangan itu. Saat mereka sudah bersiap-siap, Sheriff Pev berjalan mengambil jarak sambil menghitung mundur. Dan tiba-tiba Sarah yang tiba-tiba keluar mengalihkan perhatian Pev dan Grant, sehingga Sheriff pun bingung karena dia memang belum melepaskan tembakan. Setelah dia melihat sekelilingnya, ternyata Rio lah yang telah menghabisi Grant dengan satu tembakan. Saat perhatian mereka teralihkan dengan kemunculan Sarah tadi. Oh, there's plenty of it. Setelah kejadian itu, Sheriff Pev lalu memberikan kuda untuk Rio dan Sarah, lalu mempersilahkan mereka untuk pergi kemana saja mereka mau. Dan Sheriff Pev tidak akan mengejar mereka. Rio dan Sarah berterima kasih kepada Sheriff Pev. Lalu mereka pun pergi dari situ. Dan film pun the end.